Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Diatma. Saya biasa dipanggil Reza. Saya tentor Bahasa Indonesia di Gajah Mada. Saya di sini akan menyampaikan materi terkait teks laporan percobaan untuk kelas 9. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube TBB Gajah Mada. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan terdiri dari 3 kata. Yang pertama teks, yang kedua laporan, yang ketiga percobaan. Teks sendiri berarti adalah suatu karangan atau tulisan. Sedangkan laporan berarti adalah sesuatu cara untuk menyampaikan. Sedangkan yang ketiga adalah percobaan. Percobaan sendiri memiliki padanan kata yaitu adalah eksperimen. Eksperimen berarti menguji. Dapat kita simpulkan bahwa teks laporan percobaan adalah suatu karangan atau tulisan yang bersifat menyampaikan untuk melaporkan suatu eksperimen yang bersifat menguji. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan fungsi teks laporan percobaan. Yang pertama adalah siswa dapat memperoleh informasi tentang hasil percobaan tentunya. Sedangkan yang kedua, siswa dapat memperoleh data secara real atau detail. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan struktur teks laporan percobaan. Bagian paling atas adalah judul. Judul penulisannya harus seperti ejaan, tidak boleh mengandung unsur-unsur kata yang tidak baku. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari teks laporan percobaan itu sendiri. Mengapa Anda menulis teks laporan percobaan tersebut? Kemudian yang ketiga adalah bahan dan alat yang perlu digunakan dalam percobaan tersebut. Yang keempat adalah langkah-langkah kegiatannya. Perlu diperhatikan dalam menuliskan langkah-langkah kegiatan ini kita harus urut sesuai yang kita lakukan pada saat eksperimen. Tidak boleh ada sesuatu hal yang dilebih-lebihkan. Kemudian yang kelima adalah hasil percobaan. Perlu diperhatikan tidak selalu hasil percobaan di sini dituliskan lurus atau ada hasilnya. Tidak ada hasilnya pun tidak masalah di hasil percobaan ini. Yang jelas adalah sesuai dengan fakta. Terus kemudian yang terakhir adalah simpulan atau kesimpulan. Kesimpulan dari teks laporan percobaan tersebut apa perlu Anda tuliskan. Selanjutnya saya akan menyampaikan ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama adalah tentunya akan melaporkan hasil percobaan. Yang kedua adalah memaparkan prosedur melaksanakan percobaan. Prosedur yang dimaksud di sini adalah tahapan-tahapan. Yang ketiga harus mengandung fakta. Fakta itu apa? Sesuai dengan realita. Kemudian yang keempat adalah bersifat objektif. Objektif di sini maksudnya adalah apa adanya sesuai dengan hasil eksperimen, tidak boleh dilebih-lebihkan. Yang kelima adalah detail. Detail artinya rinci. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah menggunakan sinonim dan antonim. Sinonim sendiri artinya adalah persamaan kata, antonim adalah lawan kata. Kemudian yang kedua menggunakan kata bilangan seperti angka, persen, grafik, tabel, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga menggunakan kalimat perintah. Teks laporan percobaan selalu identik dengan kalimat perintah. Dikatakan kalimat perintah apabila menggunakan partikel plus imbuhan lah. Jadi contohnya potonglah, gunakanlah, terus kemudian cucilah, dan lain sebagainya. Yang keempat atau yang terakhir menggunakan kata hubung. Kata hubung yang sering digunakan di teks laporan percobaan adalah kata lalu, kemudian, dan, sedangkan, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan tujuan teks laporan pembelajaran. Yang pertama adalah memberitahu atau menjelaskan laporan pengamatan. Yang kedua untuk menyampaikan hasil eksperimen secara akurat. Akurat yang di sini dimaksud adalah sesuai dengan fakta atau data yang ada. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa untuk tonton video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.